candi ini asalnya Candi Kidal ini salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang tertua, karena di sini tempat pendarmaan Raja Anisokati Raja kedua. Karena kan ada 5 raja di masa kerajaan Singosari, ada pertama kita Ken Arok, 2 Anisokati, 3 Sojaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Dan kalau mengenai ini candi, struktur atau bangunan candi kan ada 3 bagian, ada batu candi, ada tubuh candi, dan ada atap candi. Dan itu panjang 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Sebenarnya itu ada 17 meter, tapi pada waktu pemugaran pada tahun 1986 sampai 1990 itu tinggal ini saja. Cara membaca relief di sini secara prasaria yaitu dari arah selatan ke utara atau dari arah kiri ke kanan, yaitu berlawanan arus jarum jam. Dan namanya kepala naga atau ulat bermahkota yang disebut dengan Makara Makari. Kenapa? Kalau Makari yang sebelah sana, yang sebelah utara itu yang lebih gagah. Kalau ini Makari yang cewek, itu yang cowok ini yang pria, yang dan ini yang wanita. Karena di sini ada anting-anting. Kalau di sini setiap sudut ini ada singa penyangga. Ini namanya singa penyangga atau singa murti, bisa dinamakan dengan juga singa setamba. Kalau tempat duduk ini namanya Padma. Yang bikin ini unik dibandingin semua tadi, dengan adanya fragmen relief Garudia. Dan di sini di kanan kiri singa penyangga ada ornamen, ada yang berbentuk bulat, ini ada berbentuk bulat bagian kaki dan atap candi, dan tubuh candi itu ada ornamen yaitu namanya medalion yang berbentuk bulat. Kalau yang seperti ini, yang panel agak keluar, ini namanya Purnakumba atau tempayan. Iya. Nah, kalau kita menginjak ke relief pertama yaitu yang menghadap ke selatan, di sini ada 3 relief yaitu menceritakan tentang anak yang berbakti kepada orang tua, intinya ya. Dan di sini yang pertama ini melambangkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua. Karena apa? Garudia ini anaknya Dewi Winata, para naga yang di atas kepalanya itu anaknya Dewi Kadru. Di antara 2 dewi ini yaitu istri Resi Kasyapa, mempunyai tebak-menebak bagi siapa yang kan harus jadi budak yang menang kan. Tapi sebenarnya Dewi Winata, ibu Garudia ini dalam pihak yang menang, karena kelicikannya Dewi Kadru yaitu ibu para naga ini tebak-menebak itu yaitu kuda Ujasroa yang sebenarnya berwarna putih semua. Karena ini Dewi Kadru itu licik ya, para naga ini disuruh untuk menyembelihkan bisanya kepada kaki kuda tersebut. Akhirnya ditambah kaki kuda tersebut. Disitulah kalahnya Dewi Winata. Dan di sini sebagai anak ini Garudia ini mengabdikan dirinya, ingin membantu merawat para naga, membantu ibunya. Ini melambangkan anak yang mengabdikan dirinya kepada orang tua, kepada ibunya. Setelah itu lama-kelamaan ini Garudia ini bertanya kepada para naga, bagaimana supaya ibu saja bebas dari perbudakan Dewi Kadru. Para naga ini minta diambilkan air tirta amerta yang dijaga oleh para dewa, karena air amerta itu kan melambangkan air kesucian atau air keabadian. Itu relief yang kedua yang menghadap ke dunia. Tirta itu air, tidak merta mati, karena kan air keabadian cerita di situ. Dan si timbang ini melambangkan Garudia ini berjuang untuk membebaskan ibunya, yaitu untuk mengambil air amerta. Nggak semudah yang dibayangkan, sempat bertarung dengan para dewa. Nah, sampai-sampai di situ Dewa Wisnu turun tangan melihat Garudia ini bertarung dengan para dewa. Nah, setelah itu Garudia bisa memenangkan dalam pertarungan itu. Dewa Wisnu turun tangan dan bertanya kepada Garudia apa tujuannya untuk mengambil air amerta tersebut. Garudia menceritakan bahwa ingin menebus ibunya dari permintaan para naga tadi. Disitulah Dewa Wisnu mau membantu Garudia, asalkan Garudia sanggup menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Makanya di Bali kan ada patung yang dinamakan Wisnu Kencana itu ya.
Nah, setelah itu Garuda bisa membawa air amerta kembali ke bumi. Tapi Dewa itu nggak tinggal diam, mengikuti menjaga air amerta tersebut. Supaya apa? Supaya belum sempat diminum oleh para naga. Seandainya sempat diminum oleh para naga, ceritanya salah dunia. Nah, setelah itu, setelah bisa mengambil air amerta dan menukarkan dengan para naga, lepaslah ibunya Dewi Winata, ibu Garuda itu, yaitu menginjak relief yang ketiga yang menghadap ke utara. Ini sama namanya itu Garuda, tapi di atas kepalanya itu seorang wanita, yaitu Dewi Winata, ibu Garuda. Jadi ini sudah Garuda pertama mengabdikan dirinya kepada orang tua, kedua berjuang untuk pembebasan orang tua, dan ketiga ini lepaslah ibunya dari perbudakan. Ini Garuda membawa ibunya kembali ke kayangan atau ke surga. Jadi istilah meruat itu melepaskan belenggu nestapa selama hidupnya ibunya dari perbudakan tersebut. Itu cerita dari relief Garuda tersebut. Dewi Kadru bagaimana? Artinya Dewi Kadru itu ya akhirnya ya kalah. Memang dia kan sebenarnya enggak dalam pihak yang salah. Jadi para naga tadi itu tahu bahwa ibunya itu licik gitu. Artinya menyerah karena memang salah gitu. Jadi Garuda tersebut. Cerita tentang Garuda dengan cerita Candi Kidal ini sebenarnya gini, ada kayak filosofi ambil kesamaan antara Bunda Ken Dedes, Ken Umang sama Ken Arok juga atau Jaya kan di situ. Karena apa? Ceritanya ini Candi Kidal ini atas permintaan Raja Anusapati didarmakan di sini itu ceritanya meruat ibunya. Kan di situ kan Ken Arok sudah memberi istri Ken Dedes. Tapi Anusapati masih bukan anaknya Ken Arok ya, anaknya Tunggal Amatung. Tapi Ken Arok sudah memberi istri Ken Dedes, masih memberi istri lagi yaitu Ken Umang. Kan di poligami ya. Iya, seperti itu. Jadi kan hidupnya itu nestapa. Jadi ini dengan cerita relief Garuda ini permintaan Raja Anusapati yang didarmakan di sini ingin meruat ibunya yaitu Bunda Ken Dedes. Negara Kertagama nggak ada bahwa kenapa relief Candi Kidal di sini dibuat lambang negara kita, karena itu juga ada filosofinya. Pada waktu dulu presiden kita pertama Bung Karno itu pernah menyuruh salah satu jenderal untuk pergi ke sini mengamati, meneliti, membaca tentang relief yang ada di Candi Kidal ini. Beliau sampai-sampai mempunyai inspirasi dibuat lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, karena di situ dulu kita masih belum merdeka kan. Pada waktu itu kita mengambil bumi pertiwi ini dengan dari para penjajah kan. Itu pada waktu dulu seperti itu juga bisa ada filosofinya ke situ juga. Itu pertama negara kita, karena dengan cerita Garuda yang sedemikian tadi, berbaktinya kepada orang tua, terus kita membebaskan bumi pertiwi ini dari penjajah. Tadi ada kesamaan, ada filosofinya di situ. Kalau bagian tubuh candi, ruang pusat atau dinding candi itu sebenarnya tempat patung Anusapati yang berwujud siwa yang sekarang ada di Museum Belanda, yaitu lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam Belanda. Kenapa kok ada di sana? Karena dulu kita masih belum merdeka, masih di bawah Purbakala Hindia Belanda, dan patung tersebut masih belum bisa dikembalikan ke negara kita. Itu sebenarnya tempatnya ada di bilik ruang candi tadi pusat di dalamnya. Di dalam bilik candi. Nah, di situ di antara tubuh candi itu ada 5 relung ya, ada 5 relung. Masing-masing relung tersebut kalau di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi itu tempat patung Nandiswara dan Mahakala. Kalau relung yang menghadap ke utara tempat patung Durga Mahesa Suramardini, relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru atau Resi Agastya. Hubungan relung-relung itu apa ya? Itu sebagai penjaga. Sebagai penjaga. Dan di setiap relung, di atas relung tersebut pasti ada kepala kala. Dan kenapa aku dinamakan kepala kala?
Karena dulu itu masih belum ada jam. Jadi kala itu melambangkan waktu. Kala itu, waktu itu seperti itu. Jadi suatu lambang. Dan di situ juga di kanan kiri pipi kala pasti ada jari seperti ini, Mas. Jari seperti itu suatu lambang juga. Ya, karena di sini mempunyai unsur flora dan fauna, yaitu melambangkan alam manusia atau dunia manusia. Itu kenapa kok ada jari seperti ini, itu melambangkan keadilan, bahwa isi alam dunia ini atau alam manusia ini ada keseimbangan, nggak ada hanya satu saja, pasti ada dua. Jadi adil kan, melambangkan keadilan, ada wanita, ada pria, ada siang, ada malam, ada pagi sore, ada matahari, juga ada rembulan, ada baik, juga ada buruk. Itu semua nggak bisa kita hilangkan, pasti ada keseimbangan di situ. Itu yang jari yang seperti itu suatu lambang keadilan, adil. Malanya itu bentuknya menggambarkan apa ya? Menggambarkan mudra. Mudra itu sikap siap menerkam, karena apa? Kepala itu sebagai lambang penjaga tempat suci yang terkandung di dalam bumi candi. Itu tugas daripada kepala. Kalau di kepala candinya itu ada yang kalau di atas candi, atap candi ya, iya, itu motif tumpal geometris ya. Itu.